Saudara, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 rusak akibat banjir yang menerjang daerah Pondok Gede, Permai, Bekasi. Sisa lumpur masih menempel pada kendaraan yang hingga kini belum diambil oleh pemiliknya. Banjir yang menerjang Pondok Gede, Permai, Bekasi beberapa waktu lalu menyisakan jalanan dengan lumpur tebal. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 milik warga juga dipenuhi lumpur. Hingga Sabtu pagi, kendaraan-kendaraan tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Tidak hanya kendaraan, rumah-rumah terdampak juga mengalami kerusakan cukup parah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan anggaran 40 miliar rupiah untuk korban banjir di Kota Bekasi. Anggaran ditujukan untuk perbaikan rumah warga di sekitar kali terdampak banjir. Menurut rencana, dana yang disiapkan pemerintah akan dipakai untuk mengubah permukiman warga menjadi rumah panggung. Selain perbaikan rumah korban, Pemprov Jawa Barat segera merevitalisasi Kali Bekasi, baik dengan mengeruk maupun melebarkan sungai. Di sini saya menemukan dua hal yang mesti dilakukan menurut saya. Satu, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran. Yang kedua, daripada relokasi warga, itu memerlukan waktu lagi. Nanti kalau musim kemarau nggak mau lagi relokasi. Apalagi misalnya banjir ini 5 tahunan. Maka saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Kerawang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki. Dan Pemprov menyiapkan 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung. Dan selanjutnya Pak Wali Kota, silakan. Informasi soal penanganan banjir di Bekasi, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Febri James. Eril, selamat siang. Banyak kendaraan yang terbengkalai pasca banjir surut. Apakah sudah dievakuasi, Eril? Ya, Dipo, memang benar sekali sehingga saat ini beberapa kendaraan masih belum dapat dievakuasi oleh para pemiliknya. Dan tepat di tempat saat ini saya berada ini merupakan salah satu titik yang dimana dari masyarakat sekitar pun ini menjadi titik aman. Jika pagi hari saya berada di depan tempat aman tersebut, saat ini saya berada di lingkungan SMP Permata Sakti yang dimana menjadi salah satu titik evakuasi. Dan mungkin jika saya dapat gambarkan, di sini merupakan kendaraan-kendaraan roda 2 ataupun roda 4 mereka yang masih belum dapat dipindahkan, dan beberapa dari pemilik juga sudah melakukan pembongkaran. Selain itu juga memang dari beberapa kendaraan sudah dievakuasi, dan sejak pagi hari tadi juga memang di sekolah ini juga dilakukan pembersihan oleh inisiatif dari oleh murid-murid. Selain itu juga mungkin jika disaksikan di sebelah kiri saya ini merupakan guru-guru yang sedang, halo Ibu, ini merupakan guru-guru yang setelah dari melakukan pembersihan pagi hari tadi, karena memang sekolah ini menjadi salah satu tempat terdampak yang terjadi di Pondok Gede Bekasi ini. Dan selain itu juga memang dari masyarakat sekitar, rumah-rumahnya juga ikut terdampak. Dan memang ini kendaraan-kendaraan mereka yang berada di lokasi ini cukup banyak, dan hampir dari semua kendaraan tersebut mati karena memang ini kerendam oleh banjir. Dari pernyataan masyarakat setempat, memang tempat ini awalnya menjadi tempat yang titik paling aman untuk masyarakat ketika banjir tiba. Tetapi memang karena luapan air yang berada di kali di tepi ini yang cukup tidak terproyeksi oleh masyarakat sekitar, sehingga ini juga terdampak. Dan mungkin bisa saya tanyakan kepada salah satu warga yang sedang melakukan pembongkaran. Halo Mas, dengan siapa Mas? Dengan siapa Mas? Pak Deden. Mas, kendaraan ini kira-kira pas habis terkena banjir ini kenapa apa aja Mas? Busi, kendalanya cuma busi doang. Lalu kira-kira nih sebelum memang ini tempat aman atau seperti apa sih Mas? Biasanya aman. Cuma kalau 2000 sekarang nih 2025 ini ternyata airnya melebihin dari yang 2020. Jadi nggak terperkira oleh masyarakat ya Mas? Ya? Betul. Oke, makasih banyak ya Mas. Ya semoga motornya bisa kembali beroperasi. Ya saudara, ini merupakan salah satu kendaraan yang terdampak dari banjir yang berada di daerah Bekasi ini. Karena memang banjir di daerah Bekasi ini cukup tinggi, yang dimana ketinggian tersebut menyentuh bahkan 4 meter pada hari pertama kali banjir. Dan ini dari masyarakat sekitar pun tidak memperkirakan bahwa tempat ini, lokasi ini menjadi salah satu tempat terdampak. Karena memang pada hari pertama pun kendaraan-kendaraan yang terparkirkan di sini ikut terbawa oleh banjir, yang dimana memang debit air cukup tinggi. Lalu kemudian juga beberapa kendaraan pun
ikut terseret bahkan hingga keluar dari pagar tersebut, yang dimana mulai dari kendaraan roda 4 hingga roda 2 pun mereka ikut terseret. Dan ini juga beberapa kendaraan yang berada di lokasi tersebut hingga saat ini memang masih belum dapat dipindahkan oleh pemiliknya karena memang hingga saat ini masih rusak total. Dipo. Penanganan pasca banjir masih terus dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata dan juga Febri James. Selamat bertugas kembali. Saudara, kericuan terjadi dalam lanjutan pembongkaran lokasi wisata Hibis Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat. Warga bentrok dengan karyawan Hibis karena menilai pembongkaran berjalan lambat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.